Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Will with We. Saat ini kita masih berada di playlist HTML. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai subbab 1.1 tentang konsep dasar dan teknologi web. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya ke subbab 1.2 tentang persiapan pembuatan web. Pada video kali ini, kita juga sekalian akan membahas sub-subbab 1.2.1 dan sub-subbab 1.2.2. Sebelum teman-teman mulai belajar membuat halaman web, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan selain pengetahuan tentang bagaimana desain halaman web itu, yaitu dukungan persiapan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke teman-teman, kita langsung saja ke sub-subbab 1.2.1 tentang perangkat keras. Tadi sudah dikatakan bahwa membuat sebuah halaman web membutuhkan dukungan perangkat keras. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Pada dasarnya, perangkat keras untuk belajar web programming itu tidak butuh spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Hanya saja, beberapa kode editor dan web browser sekarang hampir memakan resource RAM yang tinggi. Jadi sudah pasti tentu teman-teman membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang lebih tinggi. Namun jangan khawatir untuk teman-teman yang mempunyai spek komputer atau laptop yang rendah. Teman-teman masih tetap bisa membuat sebuah halaman web. Bahkan saat ini membuat sebuah halaman web dengan smartphone Android yang kalian punya juga bisa. Itu tadi sekilas tentang sub-subbab 1.2.1. Sekarang kita lanjutkan ke sub-subbab 1.2.2 tentang perangkat lunak yang dibutuhkan untuk memulai pembelajaran web programming. Apa aja sih software atau aplikasi yang dibutuhkan komputer kita untuk bisa membuat halaman web? Yang pertama, tentu saja sistem operasi atau OS. Sistem operasi memegang peranan penting dalam pembuatan web. Karena pada sistem operasi nantinya akan ditanamkan atau diinstal web server, web editor atau kode editor, basis data, dan bahasa pemrograman. Pilihan pada sistem operasi tertentu akan menentukan pula pilihan web server, web editor atau kode editor, basis data, dan bahasa pemrogramannya. Sebagai contoh, jika teman-teman memilih menggunakan sistem operasi Linux pada komputernya, maka teman-teman tidak dapat menginstal IIS sebagai web server. Contoh lainnya, jika teman-teman memilih ingin menggunakan Dreamweaver sebagai kode editornya, maka sistem operasi yang harus dipilih yaitu Microsoft Windows. Lalu yang kedua, web server. Namun pada bab ini kita tidak akan menggunakan web server karena pada bab ini kita nantinya akan membuat sebuah halaman web statis yang mana bisa dijalankan tanpa harus ada web server di komputer atau laptop kita. Web server akan kita bahas lebih lanjut di bab 2 nanti. Sebenarnya untuk membuat sebuah halaman web statis hanya menggunakan aplikasi Notepad bawaan dari sistem operasi Windows juga bisa. Namun sangat disarankan sekali untuk memilih kode editor yang memiliki minimal fitur syntax highlighter, autocomplete, di mana fitur ini akan sangat membantu sekali dalam pembuatan sebuah halaman web nantinya. Berikut beberapa kode editor yang memiliki fitur seperti yang sudah disebutkan tadi. Notepad++. Perbedaan antara Notepad biasa dengan Notepad++ ialah di Notepad biasa tidak memiliki number line atau nomor baris, kemudian tidak memiliki syntax highlighter, dan tidak memiliki autocomplete syntax. Berbeda dengan Notepad++ yang memiliki semua fitur tadi. Berikut user interface in Notepad++. Sayangnya Notepad++ hanya tersedia untuk sistem operasi Windows. Sublime Text. Kode editor yang satu ini sangat ringan dan tidak jauh berbeda dengan Notepad++. Sublime Text merupakan kode editor cross platform, artinya tersedia atau dapat berjalan untuk sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dreamweaver. Kode editor ini memiliki banyak fitur.
Teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut mengenai kode editor yang satu ini di web resminya. PHP Designer. Kode editor yang satu ini juga memiliki banyak fitur yang akan membantu sekali saat proses coding. Visual Studio Code. Kode editor yang satu ini sepertinya menjadi primadona para programmer saat ini. Wajar saja, karena memiliki segudang fitur-fitur yang sangat dibutuhkan untuk membantu proses coding. Selain karena teman-teman bisa menggunakannya dengan gratis, kode editor yang satu ini juga cross-platform. Hanya saja, kode editor yang satu ini lumayan berat jika dipakai pada spek komputer atau laptop yang rendah. Sebenarnya masih banyak lagi. Hanya saja beberapa kode editor di atas sudah pernah aku pakai. Saat ini sih aku sering menggunakan Sublime Text untuk proses coding web programming dan menggunakan Visual Studio Code untuk proses coding mobile programming Flutter. Silakan teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perangkat lunak yang dibutuhkan untuk belajar web programming tentu saja web browser. Ada banyak pilihan juga web browser yang bisa teman-teman gunakan. Namun disarankan untuk menggunakan web browser yang populer dan up-to-date. Web browser berfungsi menerjemahkan kode-kode HTML menjadi tampilan yang kita kehendaki. Berikut beberapa web browser yang populer antara lain Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan Safari. Sekian video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya, yaitu membahas subbab 1.3, membuat dan menguji halaman web.